Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ada pembahasan yang sangat penting mengenai etika komunikasi dalam Al-Quran. Etika berasal dari kata etikus dan dalam bahasa Yunani disebut etikos, yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran baik dan buruk, tingkah laku manusia. Etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang mengatur bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat, yang melibatkan aturan atau prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk, atau kewajiban dan tanggung jawab. Hingga di dalam berkomunikasi, individu atau kelompok harus memiliki etika dalam melakukan komunikasi secara efektif. Etika berkomunikasi dalam Al-Quran adalah aturan atau pedoman tentang etika berbicara atau tata cara berkomunikasi yang menunjukkan tentang bagaimana prinsip serta aturan tingkah laku ketika berkomunikasi dengan Allah maupun dengan sesama manusia sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan komunikasi yang etis, meliputi beberapa aspek, misalnya menerapkan etika kejujuran atau objektivitas berdasarkan fakta, senantiasa berlaku adil atau tidak memihak dengan menyampaikan berita secara berimbang, serta menerapkan etika kepatutan dan kewajaran. Hal ini menunjukkan adanya karakteristik etika berkomunikasi yang lebih berfokuskan pada kajian ayat-ayat Al-Quran tentang etika komunikasi. Adapun karakteristik etika komunikasi yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Aspek kejujuran atau objektivitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan pada data dan fakta. Faktualitas merupakan kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan sesuatu yang dilakukan secara jujur. Dalam Al-Quran Al-Karim, kejujuran dapat pula diistilahkan dengan amanah, yang artinya percaya. Kata amanah dalam Al-Quran dapat ditemukan pada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua, adil dan tidak memihak. Kata adil dalam ajaran Islam berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Adil juga berarti sama dan seimbang. Siapa yang tidak berlaku adil, maka ia dinilai bersifat zalim. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152. Yang ketiga, kewajaran dan kepatuhan. Dalam berkomunikasi, wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyampaikan berita atau informasi yang dalam bentuk tulisan dan gambar dengan tolak ukur yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara dan bangsa. Kita dilarang juga menyampaikan berita yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasi yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar berbicara yang baik. Karena dengan berbicara yang baik sama dengan bersedekah, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang bersedekah dengan tidak ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. 4. Keakuratan informasi. Keakuratan data merupakan salah satu pokok etika komunikasi. Keakuratan informasi dalam komunikasi bila dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah diteliti dengan cermat dan saksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Memberikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat mengalami kesalahan. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, diperlukan penelitian yang saksama. Ajaran Islam mengakomodasikan etika informasi akurasi tersebut melalui beberapa ayat. Untuk menelusurinya, digunakan kata tabayun, terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kelima, bebas dan bertanggung jawab. Setiap manusia diberi kebebasan dalam melaksanakan aktivitas. Akan tetapi, dalam melaksanakan kebebasan tersebut, harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Kebebasan harus berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Dalam komunikasi, kebebasan mengandung pengertian dalam nilai-nilai etis yang berlaku. Dalam mendapatkan dan menyampaikan kebenaran, harus memiliki kebebasan. Tidak seorang pun bisa menghalangi sepanjang koridor etika yang dimiliki masyarakat atau agama lainnya yang menyembah selain Allah. 7. Berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh seorang muslim.
Namun demikian, cara berkomunikasi yang baik akan timbul dari budi pekerti yang baik pula. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, niscaya perkataan yang keluar dari mulutnya juga baik. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 53. Kedelapan, berkomunikasi dengan benar. Sesuatu yang terlihat baik belum tentu benar. Dan begitu juga dengan komunikasi. Setiap orang harus berkomunikasi dengan benar. Di antara sikap hidup yang didasarkan pada iman dan takwa kepada Allah adalah jika berkata-kata, hendaklah memilih kata-kata yang tepat, yaitu kata-kata yang benar. Kemudian tidak boleh berbelit-belit dan kata-katanya tidak menyakiti sesama manusia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.